Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Walage, Renungan Harian Keluarga Gemis. Saat ini, saya Vikaris Eka Martasari Dolongseda akan menemani saat teduh saudara sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami semua boleh menikmati hari yang baru dalam kehidupan kami, dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat, nafas kehidupan senantiasa menjadi milik bahagian kami. Bapa Surgawi, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, maka kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan kami pakai sebagai dasar dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Memohonlah kami kepadamu Tuhan untuk melayakkan kami, memberkati kami sekalian, hati, pikiran, bahkan telinga kami, supaya kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati dan sanubari kami. Dan dalam perjalanan kehidupan kami, senantiasa kami melakukan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, yang siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Walage yang dikasihi, diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sahabat Walage yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini diberi judul Diuji dan Dimurnikan. Emas termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi atau karat. Berbeda dengan kayu yang menjadi abu bila dibakar, emas tetap bertahan dalam kobaran api. Hanya wujudnya yang akan mencair pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Sahabat Walage yang diberkati Tuhan, pengalaman dan ujian iman yang dialami oleh Ayub adalah seperti proses pemurnian emas. Ayub menyadari hidup ini penuh misteri, termasuk fakta bahwa Allah seolah diam saja. Maka dari situlah Ayub belajar beriman bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah sedang menguji dirinya. Mari belajar dari pengalaman hidup Ayub. Ia harus melewati masa-masa hidupnya yang begitu menyesakan, dan yang bisa kita katakan sebagai sebuah tragedi. Dalam waktu sekejap,
kejadian demi kejadian buruk beruntun terjadi. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, tubuhnya terserang penyakit, dan istrinya pergi meninggalkan dia. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Namun dalam keterpurukannya, Ayub memberitakan kesaksiannya dalam pembacaan yang telah kita baca bersama, bahwa dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan dia selalu menyimpan firman Tuhan dalam sanubarinya. Ayub percaya kepada Tuhan. Setelah ujiannya berlalu, pasti Tuhan akan membenarkannya. Sebab Tuhan tahu bagaimana kehidupan Ayub di hadapannya. Sahabat Walag yang dikasihi diberkati Tuhan. Dari kisah Ayub, maka kita menerima suatu teladan hidup yang baik. Mengajarkan kepada kita sekalian bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Cara Ayub memandang persoalan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud untuk menghancurkannya, tetapi sebaliknya, Tuhan ingin kualitas iman kita yang teruji, iman kita yang murni, dan sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekalian kami diberikan kesempatan bahkan waktu yang indah untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Memohon kami kepadamu Tuhan, tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau menyertai kehidupan kami, bahkan di saat kami tidak bisa melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa dalam setiap penderitaan pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami berserah kepada apa yang menjadi tujuan terbaik-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap hal, setiap proses yang kami alami dalam kehidupan kami, sesungguhnya Engkau begitu mengasihi kami. Untuk itu Bapa, biarlah lewat kisah Ayub, kami dimampukan, kami dikuatkan untuk mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya menjadi kehendak-Mu bagi kami sekalian. Jadikan kami Bapa sebagai Ayub-Ayub masa kini yang senantiasa hidup berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.